Let's go. Assalamualaikum, morning teman-teman semuanya. Jumpa lagi nih ya. Nah, aku mau share lagi kegiatan aku ya teman-teman. Ini dimulai dari aku ambilin kain yang udah kering ya. Jadi udah sebulanan ini ya teman-teman, bisa dibilang sih udah sebulanan. Di tempat aku tuh cuaca tuh jarang panas gitu ya. Pokoknya kalau udah pagi atau sore gitu tuh hujan terus, gerimis terus. Jadi ya udah, aku daripada mau ambil resiko ya teman-teman, jadi aku jemurnya di dalam ruangan aja. Lagi pula kan dia udah kering gitu ya, karena di keringin sama mesin, jadi tinggal kita angin-anginin aja, udah deh kering kainnya. Nah, lanjut lagi, jemuran yang lama diambil, lanjut lagi nih aku jemur baju yang baru ya teman-teman. Jadi ini aku cuci semalam sore. Nah, pagi ini baru aku jemur. Nah, itu kelihatannya terang cerah gitu ya teman-teman depan rumah aku, padahal tuh sebenarnya itu tuh lagi gerimis gitu loh teman-teman. Jadi kelihatannya tuh kayak cerah gitu ya, padahal dia tuh gerimis-gerimis mengundang gitu loh. Oke, kita langsung aja lanjut aja ini ke videonya. Aku jemur pakaian dulu. Ini nggak banyak sih, cuma sedikit aja. Aku cuman cuci beberapa gamis aku aja ya teman-teman. Sisanya nanti aku mau cuci hari ini aja, sama aku barengan cuci spray nanti, karena hari ini tuh aku mau ganti spray gitu. Terus teman-teman gimana nih kabarnya semua di tempatnya teman-teman, atau di daerahnya teman-teman gimana nih? Musim hujan atau gimana? Kalau menurut kebiasaan iklim di Indonesia tuh ya, kalau udah masuk bulan ber-ber gitu katanya musim hujan gitu ya teman-teman, karena disangkut pautin karena ber-ber gitu, ember katanya gitu ya. Jadi ada hubungannya gitu sama hujan kan, kalau ember gitu pasti nampung hujan gitu ya teman-teman. Dulu sih belajar SD tuh kayak gitu ya teman-teman. Mungkin maksud gurunya tuh biar kita anak-anak muridnya lebih cepat paham, lebih cepat nangkap gitu ya, karena katanya kan dari bulan 6 gitu ya sampai bulan Desember tuh musim penghujan. Terus dari bulan Januari sampai bulan 6 itu tuh musim panas gitu ya teman-teman. Cuman sih belakangan tahun ini aku lihat nggak ngaruh gitu ya teman-teman. Kadang-kadang di bulan-bulan 4, di bulan-bulan 5 itu tuh kadang musim hujan gitu ya, hujan terus kadang-kadang di bulan-bulan Oktober, di bulan November itu tuh masih musim panas gitu ya. Jadi kayaknya sekarang nggak berpengaruh gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke kegiatan aku. Ini aku mau ganti spray, tapi aku mau beresin dulu. Ini pakaian yang aku angkat tadi ya teman-teman, mau aku lipat aja langsung biar enggak menumpuk, biar enggak berserakan di kamar gitu ya. Oh iya, aku mau sapa-sapa nih buat teman-teman yang selalu setia nonton video aku. Terus buat teman-teman yang baru gabung, aku ucapin selamat datang. Mudah-mudahan kita bisa berteman, dan terus mudah-mudahan juga video aku bisa menjadi hiburan buat teman-teman, bisa bisa bermanfaat, bisa menginspirasi. Walaupun kegiatan aku tuh cuman seputaran ibu rumah tangga ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur gitu ya. Aku ucapin selamat datang. Semoga kita bisa berteman, dan semoga teman-teman berkenan hatinya untuk dukung channel aku, buat ngembangin channel aku. Terus buat klik tombol subscribe-nya, buat komen, buat like, buat share ke teman-teman semua, ke sosial media teman-teman semua gitu ya. Pokoknya aku berharap banget mudah-mudahan konten-konten aku ini bisa menginspirasi, setidaknya bisa menghibur teman-teman semua deh. Terus buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah like, terus yang sering komen di channel aku ucapin terima kasih banyak. Karena komen-komen teman-teman itu seperti support system aku gitu loh. Pokoknya kalau ada teman-teman yang komenin di video aku tuh, aku jadi kayak semangat gitu, jadi kayak seneng banget gitu. Oh berarti
teman-teman tuh nontonin video aku gitu ya. Jadi aku tuh lebih semangat gitu loh. Pokoknya buat teman-teman yang udah komen, yang udah subscribe, yang setia nontonin channel aku ucapin terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Jangan bosan-bosan buat nontonin video aku, buat komen video aku, buat kasih masukan ke aku. Mudah-mudahan komen-komen dari teman-teman bisa lebih membangun channel aku ya teman-teman. Terus aku juga nggak bosan-bosan buat kasih tahu gitu ya, kalau teman-teman mau gotong royong, mau saling support, boleh banget. Aku selalu bilang boleh banget. Pokoknya teman-teman tuh tinggalin jejak aja di channel aku. Nanti aku bakal kunjungin balik ke channelnya teman-teman gitu ya. Dan beberapa dari kalian juga udah ada sih yang kayak gitu. Dan insya Allah aku bakal jaga amanah. Pokoknya kalau teman-teman bisa jaga amanah, aku insya Allah juga pasti bisa jaga amanah. Yang jelas kita saling pokoknya kita saling amanah aja ya teman-teman ya. Pokoknya buat teman-teman semua yang pemula, yang baru merintis, semangat terus, jangan pantang menyerah gitu ya teman-teman. Kita sama-sama berjuang demi keluarga kita, karena kan kita punya niat baik gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah itu pasti bakal ngedukung kita, bakal ngebantu kita ya, walaupun lambat nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha terus. Selebihnya hasil itu kita serahkan sama Allah gitu ya teman-teman. Nah lanjut lagi ke video aku. Ini aku mau ganti spray, tapi ternyata spray aku tuh banyak yang sobek gitu ya. Jadi renda-rendanya tuh banyak yang sobek gitu teman-teman. Makanya ini aku mau jahit dulu. Terus aku juga mau kasih masukan gitu ya. Kita sebagai ibu rumah tangga tuh wajib banget punya multi talent gitu loh teman-teman. Setidaknya buat ngelepasin kebutuhan kita sehari-hari. Misalkan kita harus bisa menjahit, harus bisa pokoknya memperbaiki apa-apa yang ada rusak di rumah, tapi yang masih seputaran kerjaan wanita ya teman-teman. Ya kayak aku bilang, contohnya tuh kayak ngejahit gitu ya. Nah maaf banget ada iklan ya teman-teman, jadi lanjut lagi. Ini contohnya kayak ngejahit gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pun bisa menjahit gitu, walaupun kita nggak bisa buka butik atau kita nggak bisa buka garment, setidaknya kita bisa ngelepasin kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya kalau misalkan celana anak sobek, kita nggak perlu bawa ke tukang jahit. Atau kalau misalkan kayak ya gini, spray kita ada yang sobek atau baju ada yang sobek, kita tuh nggak perlu repot-repot bawa ke tukang jahit gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa ngelepasin diri kita sendiri untuk dalam rumah kita gitu ya. Tapi buat teman-teman misalkan yang kan kita hobi kita atau kemampuan kita gitu beda-beda ya teman-teman. Ada yang kemampuannya di masak, ada yang kemampuannya di kerajinan tangan, atau ada yang kemampuannya di lain hal gitu ya. Tapi kan nggak masalah gitu ya buat kita untuk belajar gitu, untuk mencoba gitu ya kan teman-teman. Karena belajar itu sampai kapanpun akan tetap ada gitu, ilmu itu akan tetap mengalir sampai kapanpun gitu. Jadi nggak ada kata terlambat buat kita belajar, walaupun usia kita yang udah tua gitu ya kan teman-teman. Jadi kalau misalkan nih aku nggak pandai masak nih, nah aku tuh pasti belajar terus gitu buat supaya aku bisa masak setidaknya buat keluarga yang ada dalam rumah aku. Atau aku nggak bisa bercocok tanam, atau aku nggak bisa berkebun gitu kan, tapi setidaknya aku harus belajar buat ngelepasin kebutuhan aku. Misalkan aku bisa tanam yang kecil-kecil yang gampang tumbuh seperti jahe, terus serai, kunyit gitu, atau cabai gitu ya teman-teman. Jadi setidaknya kalau aku perlu cabai itu perlu jahe atau kunyit itu nggak perlu beli-beli ke warung gitu ya, karena kita bisa tinggal ambil aja gitu ya. Tapi ya juga lahan yang memungkinkan. Sebenarnya kita bisa aja sih memanfaatkan lahan yang ada. Karena aku banyak juga lihat channel-channel teman-teman tuh kayak dia nanam di rooftop atau dia nanam di balkon gitu ya, walaupun cuman pakai planter bag atau pakai polybag gitu, tapi berhasil gitu loh teman-teman. Setidaknya buat dia sehari-hari dia aja gitu ya kan. Nah atau contohnya lagi yang nggak bisa menjahit, nah teman-teman bisa belajar jahit dasar aja gitu ya. Enggak kalau misalkan celana anak kita atau singlet anak kita tuh sobek, kita nggak perlu repot-repot ke tukang jahit gitu. Nah tapi itu balik lagi ke pemikiran kita masing-masing ya teman-teman. Kalau ini sih menurut aku, dan ini
menurut apa ya, pendapat aku aja sih. Mungkin teman-teman beda lain lagi pendapatnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Nah, bukan tadi sih, semalam itu aku belanja ke pasar di tempat kakakku. Jadi ini aku mau masukin ke food container aja biar dia tuh awet ya. Tapi aku nggak belanja banyak, aku tuh cuman beli cabai aja. Cabai merah ini setengah kilo, 25.000 ya teman-teman. Jadi di tempat aku tuh cabai udah mulai naik lagi, udah 50.000 sekilonya. Terus ini aku beli cabai geprek, cabai rawit gitu, cabai rawit kampung, tapi yang udah matang gitu ya, yang udah merah-merah. Ini tuh seperempatnya 14.000 aku belinya. Nah, kalau yang ini tuh emang lebih mahal sih dari cabai merah. Biasa ya teman-teman, kalau udah mau lebaran, kalau udah mau tahun baru, udah mau Natal, itu tuh pasti semua harga pokok tuh pada naik gitu ya, pada melonjak naik gitu. Ya, kita sebagai rakyat mau nggak mau harus tetap beli gitu ya, karena ini kan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok yang wajib ada gitu ya. Jadi ini aku belanjanya nggak banyak ya, karena kulkas aku kan masih rusak ya teman-teman, makanya aku cuman belanja yang memang penting aja, kayak cabai, bawang, terus tomat, udah gitu aja. Kalau masalah lauk sih, masalah ikan-ikan ya aku bisalah pergi sebentar ke warung gitu, karena kalau aku stok juga pasti bakal busuk, soalnya kulkas aku tuh rusak gitu ya. Terus aku juga beli ini bawang merah, tapi ini bawang Solo ya teman-teman, bawang Padang. Aku beli setengah kilo aja, kalau nggak salah harganya 14.000 sih. Pokoknya kemarin itu belanjaan aku habisnya 67.000, sama aku beli terong setengah kilo sama tomatnya setengah kilo. Nah, kalau untuk tomat di tempat aku tuh udah 14.000, udah naik juga. Kemarin tuh masih 10.000, tapi sekarang udah 14.000 gitu. Nah, gimana nih tempat teman-teman? Masih rendah atau udah tinggi nih? Sebenarnya mungkin itu tergantung daerah masing-masing ya teman-teman. Mungkin di daerah Jawa atau di daerah Sumbar atau di daerah yang dataran tinggi tuh mungkin masih murah ya, karena kan di sana kayak masih banyak petani-petani sayur gitu ya. Tapi kalau kayak di tempat aku tuh, kayak di Pekanbaru, di Riau tuh agak mahal karena barang juga diambilnya dari sana. Nah, pasti dikenakan ongkir gitu ya teman-teman. Oke, setelah food prep ini aku lanjut mau ganti horden kolong dapur ya teman-teman, karena ini tuh udah buluk banget, udah kotor, udah butek. Jadi aku tuh cuman punya 2. Ya udah, kalau aku nggak pakai yang biru, aku pakai yang hitam ini aja, nggak apa-apa sih. Next time kalau aku ada kain bekasan lagi atau aku ada rezeki, aku beli horden kolong dapur lagi deh, buat ganti-ganti biar nggak bosen. Nah, setelah itu aku juga mau beresin di area dapur, ini di area meja ini. Ini berantakan banget, aku habis masak tadi pagi belum aku beresin. Habis nganter suami aku langsung beresin kain sama beresin kamar tadi ya. Jadi sekarang ini aku mau beresin yang di belakang, aku mau lap-lap, aku mau bersih-bersihin, tapi aku nggak cuci piringnya teman-teman, nanti sore aja aku cuci piringnya. Karena habis ini aku mau ke pasar buat ambil bawang yang mau dikupas. Ya, seperti biasa aku tuh ada kerjaan tambahan kalau di hari Rabu, Kamis, dan Jumat ya teman-teman. Jadi aku tuh ngupas bawang satu harinya 6 kilo selama 3 hari setiap minggunya gitu. Itu tuh pesanan buat orang yang jual miso gitu. Jadi kan lumayan gitu ya buat tambah-tambahan aku ngisi dapur, misalkan beli telur, beli indomie, atau beli ikan, atau beli apa gitu ya, lumayan banget. Nah, ini aku juga lap-lap kompor. Setelah aku lap-lap pakai ikan basah, aku lap lagi pakai tisu biar dia kering, terus minyaknya tuh benar-benar habis kandas diserap tisu gitu ya teman-teman, biar itu makin bersih gitu. Terus ini juga untuk cetekannya aku copot, karena di dalamnya tuh paling sering gitu banyak minyak-minyak yang tersumbat gitu loh. Baiklah teman-teman, ini video aku udah di durasi terakhir. Pokoknya aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Yang baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Aku mohon pamit. Dadah teman-temanku semua. Assalamualaikum.